dimulai. Sebentar Pak, sebentar. Udah muncul belum PowerPoint-nya? Belum, Kang. Belum ya? Sebentar, sebentar. Belum muncul ya? Belum. Belum ya? Sebentar Pak, ininya. Sok langsung aja ya. Ya Pak. Oke, Chrome. Udah ada suaranya, Kang? Ada suara nggak? Ada. Ada, sebentar. Ininya baru ini, duh. Sebentar. Kayaknya yang lain dulu deh. Ini ada ini kesalahannya nih, nggak bisa ada suaranya ya? Nggak masuk suaranya. Boleh yang lain dulu aja Teh. Kenapa ya nih? Set. Belum ya dulu tuh ya. Oh ya, sok Teh. Bismillah. Ada nggak? Ada. Ada Teh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di sini saya akan mencoba untuk
publikasi, 3 artikel jurnal, dan 3 skripsi kuantitatif dan 3 skripsi kualitatif. Dengan mata kuliah metode penelitian, dosen pengampu, Dr. Mulyawan Sufandi Nugraha, MAG, MPD, dengan tema kepemimpinan kepala madrasah, dibuat oleh saya sendiri. Jadi yang pertama, yaitu format judul artikel yang berjudul Pola Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kisaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan di Kabupaten Cirebon. Dengan nama penulis, Surata Ayun, nama jurnal Administrasi Publik, tahun diterbitkan pada tahun 2017. Latar belakang dari judul artikel tersebut yaitu Kepala Madrasah adalah unsur pelaksanaan administrasi dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan kegiatan administrasi sehari-hari. Dengan tidak mengecilkan arti keterlibatan komponen yang lain, pegawai merupakan komponen yang paling penting dalam tercapainya tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugas kepala madrasah harus memiliki rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Nah, keberhasilan tugas yang maksimal sesungguhnya dipengaruhi oleh penyelenggaraan administrasi yang efektif. Hal ini senada dengan pendapat Sutisna pada tahun 1987, halaman 56, yang menyatakan bahwa administrasi yang efektif memainkan peranan yang sangat menentukan dalam struktur dan artikulasi sistem organisasi. Penyelenggaraan administrasi yang efektif dalam pekerjaan sesungguhnya memerlukan penataan yang tepat mengenai pekerjaan yang diselenggarakan. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, yakni mengetahui sejauh mana pola kepemimpinan kepala madrasah aliyah negeri kisaran dalam pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Kisaran dengan metode penelitian yaitu metode kualitatif. Lokasi dari penelitian tersebut berada di Madrasah Aliyah Negeri Man Kisaran yang beralamat di Jalan Pitarda Nusantara 8, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian hasil penelitian. Pola kepemimpinan Kepala Man Kisaran dalam penelegasian wewenang bersikap adil, tidak diskriminatif, dan membagi tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, mengutip pendapat Kersey dan kawan-kawan dalam Robbins pada tahun 2002 halaman 14 yang mengemukakan bahwa perilaku pendelegasian pemimpin merupakan suatu hal yang penting yang perlu dilakukan pimpinan dalam meningkatkan pemberdayaan dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu. Pemimpin memberikan sedikit pengarahan dan dukungan, ini akan berakibat orientasi tugas rendah, hubungan rendah, yaitu memberi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahannya. Artinya, pendelegasian akan rendah hasilnya apabila dukungan dalam tugas yang diberikan pimpinan rendah. Namun sebaliknya, jika dukungan tugas yang diberikan pimpinan tinggi akan menghasilkan pendelegasian yang tinggi. Kelebihan dari penelitian tersebut yakni pola kepemimpinan kepala madrasah aliyah negeri dalam hal koordinasi kerja terjalin cukup baik. Hubungan kerja Kepala Man Kisaran dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kisaran terjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan terpadu. Secara horizontal, Kepala Man Kisaran selalu aktif memberikan informasi terbaru dan mensosialisasikan kepada wakil, guru, dan pegawai di dalam rapat internal. Nah, sedangkan kelemahan penelitian tersebut yakni pola kepemimpinan Kepala Man Kisaran dalam pelaksanaan pekerjaan secara demokratis dan partisipatif. Artinya, perilaku pimpinan tersebut tidak otoriter, mau menerima masukan dari pegawainya, mengajak berdiskusi dan membuat keputusan secara musyawarah. Pola kepemimpinan Kepala Man Kisaran dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang telah berjalan sebagaimana mestinya. Pembagian tugas dan kerja pegawai tersebut dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan bidang masing-masing, serta mengarahkan agar saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, di samping tugas yang telah ada masing-masing. Dengan jurnal yang berjudul Persepsi Guru atas Supervisi Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kinerja Guru. Penulis Yunita Endra Mediati dan Nur Komarif Pratewi. Dengan nama jurnal pendidikan diterbitkan pada tahun 2021 dengan
Dengan latar belakang, sebagai agen pengetahuan senantiasa dituntut untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Pembelajaran berkualitas. Di dalam proses pendidikan memiliki tugas yang penting. Keseluruhan tugas yang sangat berat itu akan terlaksana dengan baik. Itu didasari oleh minat dan kerja yang kemampuan yang mumpuni serta sikap yang profesional. Kinerja guru merupakan parameter keberhasilan guru dalam melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kinerja dari seorang guru ditunjukkan juga dari perilaku dalam kerja. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui tingkat antara variabel persepsi guru atas supervisi kepemimpinan kepala madrasah dan kinerja guru. Metode penelitian tersebut yakni metode survei, tidak melakukan perubahan pada variabel tertentu, meneliti apa adanya dan tidak ada variabel yang dikontrol. Ya, dalam penelitian survei deskriptif, penelitian terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu keadaan yang apa adanya, sadar untuk mengungkapkan fakta. Kemarin ya, Penelitian tersebut yakni semua guru yang ada di MI swasta Al-Hikmah Bekasi. Orang penelitian dilakukan pada tahun 2002. Bahasa Jawa susah. Marana ayam jenua. Kayaknya. Hasil dari penelitian tersebut yakni dari hasil penelitian dilakukan pada tahun 2020 terhadap 20 guru MI Al-Hikmah di Kampung Kabantenan, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, ditarik kesimpulan bahwa persepsi guru atas supervisi kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh terhadap kinerja guru secara signifikan. Perolehan persamaan radiasi Y sama dengan 55,841 ditambah 0,368 X. Semakin baik persepsi atau tanggapan guru atas supervisi kepemimpinan kepala madrasah, semakin baik pula kinerja guru. Kelebihan dari penelitian tersebut yakni semakin baik tanggapan atau persepsi guru atas supervisi kepemimpinan kepala madrasah, akan semakin baik kinerja guru. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang menyebutkan bahwa supervisi kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara positif dan signifikasi terhadap kinerja guru. Nah, sedangkan kelemahan dari penelitian tersebut yakni jika tanggapan atau persepsi guru atau supervisi kepemimpinan kepala madrasah bernilai sangat rendah, atau sama dengan 0, guru memiliki nilai kinerja sebanyak 55,841. Maka guru tersebut dianggap rendah dalam sistem. Selanjutnya ada review jurnal yang ketiga. Jurnal artikel yang ketiga berjudul Kepemimpinan Kepala Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, Yogyakarta. Tulis Faisal dengan nama jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Volume dan halaman volume 1 tahun diterbitkan tersebut pada tahun 2017. Dengan latar belakang, kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar pengaruhnya dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, baik atau tidaknya keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi juga melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kepala madrasah diniyah adalah pemimpin madrasah diniyah, seperti halnya kepala madrasah diniyah di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Dari pengamatan penelitian, kepemimpinan kepala madrasah diniyah belum optimal, mengingat lembaga madrasah diniyah ini berada di bawah yayasan menjadikan sebagian besar mengikuti aturan yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim. Lingkungan pondok pesantren sebenarnya mendukung madrasah diniyah dalam pengelolaannya untuk memperoleh input sumber daya manusia dan suasana belajar yang baik. Proses kepemimpinan kepala madrasah diniyah di pondok pesantren sangat penting karena kita ketahui kepemimpinan dalam organisasi sangat penting dan tidak dapat ditawar. Sebab pemimpin mempunyai andil dalam menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk mendeskripsikan yang pertama,
bentuk pelaksanaan madrasah diniyah. Yang kedua, kepemimpinan kepala madrasah diniyah. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala madrasah diniyah. Metode penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian tersebut yakni dilaksanakan di Desa Gaten, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Pondok Pesantren Wahid Hasim. Kesimpulan dari artikel tersebut yakni Kepala Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Wahid Hasim merupakan pribadi yang cepat tanggap dan lincah dalam segala hal, sehingga setelah adanya keputusan, maka perkembangan masalah yang ada menjadi lebih baik. Cepat tertangani, selalu terselesaikan sampai tuntas dan berjalan lancar. Selain itu, keterlibatan Kepala Madrasah Diniyah sangat penting dalam rapat, yaitu dalam mengambil keputusan rapat yang telah dimusyawarahkan. Oleh karena itu, Kepala Madrasah Diniyah mengusahakan selalu hadir dalam setiap rapat. Sering sekali Kepala Madrasah Diniyah mengadakan rapat secara dadakan, dikarenakan ada informasi yang harus dimusyawarahkan dengan para pengurus lain. Kelebihan dari penelitian tersebut, yang pertama, berada di dalam kompleks pondok pesantren, adanya kerjasama yang baik antara lembaga di pondok yang mendukung satu sama lain. Yang kedua, para pengurus dan ustadz mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus dan juga tingkat kepercayaan yang tinggi dari santri lain terhadap Kepala Madrasah Diniyah tersebut. Nah, sedangkan kelemahan dari penelitian tersebut, yakni yang pertama, gedung merupakan milik yayasan yang digunakan bersama oleh semua lembaga. Jadi, bukan milik lembaga dan juga terdapat beberapa santri yang juga aktif di lembaga lain di dalam Pondok Pesantren Wahid Hasim. Yang kedua, masih terdapat rasa kewuh dari kebanyakan santri kepada para seniornya, termasuk Kepala Madrasah Diniyah. Artikel yang ketiga yang berjudul Hubungan Penerapan Tata Tertib Sekolah dengan Disiplin Siswa Diman 1 Mamuji. Dengan nama penulis Muhammad Hilal Albab. Nama perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nama fakultas Tarbiyah dan Keguruan, diterbitkan pada tahun 2021. Dengan latar belakang, kedisiplinan siswa mampu membentuk kepribadian yang positif dan mendapatkan prestasi yang memuaskan. Salah satu contoh sikap disiplin yang sering dilanggar oleh siswa adalah tidak menghargai waktu. Hal ini terlihat dengan masih adanya siswa yang melanggar tata tertib sekolah yang menjadi indikator kedisiplinan siswa. Menurut informasi dari kepala sekolah bahwa pelanggaran yang sering dilakukan siswa antara lain, siswa terlambat mengikuti jam pelajaran, siswa tidak mengumpulkan tugas, siswa tidak berpakaian rapi selama berada di lingkungan madrasah, siswa laki-laki ada yang tidak mau mencukur rambutnya sekali dalam sebulan, siswa tidak menjaga kebersihan lingkungan madrasah, dan ada beberapa siswa tidak memakai atribut secara lengkap. Contohnya seperti kopiah, dasi, dan lain-lain. Identifikasi masalah. Sikap disiplin yang sering dilanggar oleh siswa adalah tidak menghargai waktu. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran tata tertib sekolah pada siswa MAN 1 Mamuji. Yang kedua, bagaimana gambaran kedisiplinan siswa di MAN 1 Mamuji. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan penerapan tata tertib sekolah dengan kedisiplinan siswa di MAN 1 Mamuji. Nah, tujuan penelitian tersebut yang pertama, untuk mengetahui gambaran tata tertib sekolah pada siswa di MAN 1 Mamuji. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran kedisiplinan siswa di MAN 1 Mamuji. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan penerapan tata tertib dengan kedisiplinan siswa Mamuji. Selanjutnya ada ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, bagi guru dan pihak sekolah hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi... Ya. Iya, Pak. Langsung ke akhir aja. Kamu
setelah membahas berbagai artikel dengan skripsi tadi, kamu mau mengambil tema apa, judulnya apa? Gitu. Pilih salah satu aja, Pak. Maksudnya? Yang dibacakannya atau Bukan, apa? bukan. Ujung dari semua pembahasan kamu adalah kesimpulan kamu sendiri. Ini contoh kan tentang kepemimpinan kan yang Bapak minta itu ya? Iya. Nah, kamu ada ide nggak buat penelitian kamu, kira-kira kamu mau meneliti apa? Sudah sampai ke situ belum? Insya Allah. Artinya kalau memang belum, nggak apa-apa. Sudah Maksudnya gini, dari semua artikel, jurnal, dan skripsi yang kamu baca, apakah itu ada sesuatu yang menarik untuk kamu nanti mau jadikan bagian dari rencana penelitian kamu? Ada nggak? Ada, Pak. Apa? Pola penelitian yang berjudul pengaruh pola pengasuhan kepala pimpinan madrasah dalam dalam meningkatkan proses hafalan para santri tahfiz. Kira-kira bisa nggak, Pak? Ya, itu harus didiskusikan dulu. Makanya kamu harus lihat contoh-contoh judul penelitian tentang skripsi atau tentang tesis, skripsi atau artikel jurnal itu harus dibahas terus, dibaca gitu. Jadi ketahuan, oh judul kayak gini nih, judulnya kayak gini gitu loh. Iya, baik, Pak. Oke, udah dulu dah. Tadi membacakan berapa ini? Sebentar, Pak. 3 ya? Iya, 4 dengan yang barusan belum selesai. Jadi gini ya, ini buat semuanya. Untuk latihan itu caranya seperti itu. Jadi kamu mencari di dalam, kalau Bapak memberikan arahannya kan di garuda.kemdikbud.go.id. Kemudian kamu menuliskan kepemimpinan kepala madrasah, kan gitu ya. Nah, kalau nanti kamu akan melakukan penelitian, maka yang kamu lakukan adalah kamu mencari tema apa yang menurut kamu itu menarik. Pasti dari awal itu tidak ada yang bingung. Kalau bikin skripsi itu, bikin proposal itu nggak ada yang nggak bingung. Semuanya akan bertanya, Pak, kira-kira cocoknya saya apa ya? Itu selalu begitu. Ya. Maka solusi yang bisa dilakukan oleh kalian, pertama, coba kalian cek di lokasi penelitian yang rencana akan kamu jadikan sebagai tempat penelitian, apa yang bisa kamu teliti. Yang kedua, kamu harus lebih banyak ya ngobrol ya. Dengan siapa ngobrolnya? Ngobrolnya dengan contoh kepala sekolah atau guru PAI atau dosen-dosen yang ngajar kamu yang kira-kira nanti akan memberikan arahan dan jawaban terhadap apa sebetulnya yang akan dan bisa dilaksanakan untuk penelitian. Gitu. Ya. Sekali lagi, tidak ada yang merasa tidak bingung pada saat mau menyusun skripsi. Tidak ada. Jadi jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya orang yang bingung ketika akan bikin proposal. Tenang aja, ya. Makanya diarahkan untuk latihan dengan membaca itu begitu. Oke, yang kedua dulu deh, sebelum Bapak nanti mendengar kira-kira paparan kalian seperti apa. Dua-dua aja deh. Artinya dua-dua gini. Artikelnya 2, skripsinya 2. Tadinya kan mau 3, tapi kayaknya waktu lah ya. Oke, Nia, terima kasih. Coba yang lain siapa? Kelas C atau kelas D? Boleh? Saya boleh, Pak.
Ya, silakan. Coba bagikan layar dulu Pak. Tadi gagal. Coba dulu sebentar. Iya. Seluruh layar set. Udah muncul belum layarnya? Belum, Kang. Belum, Kang. Belum. Teh Suci tolong bagikan teh. Nggak bisa bagi layar, mohon maaf. Kalau enggak filenya disimpan di siapa gitu, dikirim nanti biar dia nanti yang operasiin gitu. Ya. Ya udah Pak, Teh Suci minta tolong ya. Kedap, Kang, kedap. Siap. Tuh kan. Namun, As- Udah Teh? Kedap. Tat. Bentar. Ya. Nah, nggak bisa ini. Teh Mia, cobi Teh Mia pas dikirim tah. Katanya. Punten ya. Biasanya bisa dibagikan layar nih. Sekarang lagi gangguan dulu. Aduh, mohon maaf. Halo? Biasa tem ya, Kang. Teh Mia punten. Pang bagikan layarna. Ya, oke, sebentar. Ya. Makasih Teh. Oke. Iya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa dalam kuliah online Zoom meeting ya. Langsung saja hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan berupa review artikel jurnal ya. Dan juga skripsi. Ya. Baik. Kita langsung saja. Yang pertama, artikel jurnal, identitasnya Yusnidar, judulnya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada Madrasah Aliyah Negeri Model Banda Aceh tahun 2014. Lokasinya di MAN Model Banda Aceh, jenjang SMA, pendekatannya kualitatif. Adapun temuan dan hasilnya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan komitmen guru pada MAN Model Banda Aceh. Nah, ada poin di sini yang saya tuliskan bahwa komitmen kepala madrasah dicirikan oleh produktivitas dan penghargaan terhadap guru yang memiliki nilai kedisiplinan dan loyalitas tinggi dalam mengajar di MAN Model Banda Aceh. Yang kedua, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan motivasi kerja guru pada MAN Model Banda Aceh. Poinnya adalah strategi motivasi kerja dan kepala madrasah kepada guru MAN Model Banda Aceh adalah komunikasi dan sifat kekeluargaan yang diciptakan oleh kepala sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan disiplin guru. Ya, disiplin yang tinggi kepada guru binaannya. Tentu saja guru yang dibinanya pun akan meneladaninya. Yang keempat, hambatan yang dialami kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada MAN Model Banda Aceh tidak mampu mengembangkan komitmen dan motivasi kerja guru serta kurangnya sarana dan prasarana. Baik, langsung saja yang kedua, ada Subaidi di sini. Judul artikelnya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Upaya
meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru di MAN 1 Pati. Tahun 2020 lokasinya di MAN 1 Pati, jenjang SMA, pendekatan kualitatif ya di sini. Adapun temuan dan hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu. Dalam upaya peningkatan mutu tersebut, kepala madrasah berusaha untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui strategi-strategi. Antara lain, pertama, kepala madrasah secara langsung yaitu terkait dengan perangkat pembelajaran guru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengajar guru. Yang ketiga, mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, mengadakan rapat pembinaan terhadap guru. Yang kelima, strategi secara tidak langsung, yakni melibatkan pihak luar, seperti mendorong mengikuti studi lanjut magister, mengikut sertakan seminar dan pelatihan, mengikut sertakan kelompok kinerja guru atau KKG, dan juga MGMP. Ya, hasil yang kedua, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru ya. Poin yang pertama, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan komitmen guru di MAN 1 Pati Jawa Tengah. Kemudian kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan motivasi kerja guru di MAN 1 Pati Jawa Tengah. Yang ketiga, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan disiplin guru di MAN 1 Pati Jawa Tengah. Baik, langsung saja ke review skripsi. Ya, skripsi yang pertama dari Iben Marta Fauzi, penulisnya, dengan judul skripsi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru di MTS An-Nur, Pelopor Bandar Jaya Barat, Kabupaten Lampung Tengah. Tahun 2016, lokasinya di MTS An-Nur, jenjang SMP, pendekatan kuantitatif ya, pendekatannya kuantitatif. Adapun temuan dan hasil, di sini berdasarkan hasil penelitian, dalam hal ini dilakukannya interview dan observasi, maka penulis menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, kepala madrasah sudah melaksanakan kemampuannya dalam mengorganisir dan membantu staf dalam merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam program kerja yang lengkap. Yang kedua, kepala madrasah memberikan fasilitasi, pengembangan sarana dan prasarana, penyebar luasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunikasi madrasah. Yang ketiga, kepala madrasah melaksanakan program pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik dan pertumbuhan profesional guru dan staf. Ya. Yang keempat, kepala madrasah menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Yang kelima, kepala madrasah bekerja sama dengan pendidik, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat dalam menanggapi kepentingan dan keutuhan sekolah dan memberdayakan sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, kepala madrasah mampu membangkitkan dan memupuk kepercayaan diri pendidik dan staf madrasah. Ya, skripsi yang terakhir, penulisnya di sini Umayyatun Fauza, judul skripsinya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman, Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tahun pelajaran 2015-2016. Ya, tahun ditulisnya di sini 2016, lokasinya di MI Nurul Iman, jenjang SD, pendekatan kualitatif ya. Metodenya kualitatif. Adapun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Matlaul Huda. Ya, poinnya di sini hasilnya satu, pada pembinaan tanggung jawab guru, kepala madrasah telah membuat perencanaan penyusunan program, maka memungkinkan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik.
sehingga dapat mencapai hasil yang baik pula. Kemudian upaya peningkatan kinerja guru yang dipimpin oleh kepala madrasah juga salah satunya dengan penegakan disiplin guru melalui pembinaan, pengawasan, dan tindakan disiplin. Yang ketiga, usaha yang dilakukan kepala madrasah adalah adanya bimbingan keteladanan, pembinaan, pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu, kepala madrasah menerapkan supervisi secara bertahap. Nah, poin yang kedua, hasil yang kedua, kepemimpinan kepala madrasah MTS Matlaul Huda, ya. Hasil yang pertama di sini saya tuliskan poinnya, berdasarkan data yang diperoleh bahwa kepala madrasah dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin telah membuat perencanaan dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Ya, mungkin demikian. Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cahya, dari semua yang kamu lakukan, kira-kira ada yang ingin kamu telaah lebih lanjut nggak dari penelitian tentang kepemimpinan kepala madrasah ini? Ya, Pak, tentu ada, Pak. Apa tuh? Ya, jadi kepemimpinan yang diharapkan di dalam setiap lembaga pendidikan itu adalah kepemimpinan yang memang betul-betul berkualitas, visi dan misi yang diharapkan harus ada kepemimpinan yang betul-betul baik dari seorang pemimpin, gitu Pak, seperti itu. Jadi nanti di akhir setelah semuanya menampilkan, nanti Bapak jelaskan tentang apa yang kamu harus lakukan ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang yang ketiga, silakan. Siapa yang ketiga? Mau siapa dulu, Teh? Teresa, mau Teresa dulu atau siapa dulu? Ya, sok we tong silih ieu. Ayo, sok. Suci dulu aja ya, Teh. Teh Rahma punten hoyong dibagikan. Kedap teh jadi ngana kedap. Enggak. Tiasa Teh Rahma. Bisa dikasih lagi ke siapa tadi? Ke Udah ke Teh Mia juga tadi dikasihin, Pak. Cuman katanya tuh sinyalnya jadi lup-lup, jadi lama gitu. Susah ning kedap. Atau mau Teh Eca dulu boleh? Kalau udah bisa mah ngebagiannya.
Mulai aja ya Pak. Iya, silakan. Ya, izin menyampaikan hasil review jurnal dan skripsi. Jurnal yang pertama berjudul Rahma, kenapa? Jurnal yang pertama berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan disiplin sholat berjamaah peserta didik, yang ditulis oleh Nur Laila Gaib, Nazamuddin Puta Solong, Satria Koni pada tahun 2019. Metode penelitiannya yaitu jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun subjek penelitian siswa MA Al-Khairat Kota Gorontalo. Rahma bisa enggak? Bentar. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan disiplin sholat berjamaah peserta didik di MA Al-Khairat Gorontalo sudah menjalankan perannya sebagai pemimpin dan manajer seperti melaksanakan pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dengan baik. Faktor pendukung dan penghambat peran kepemimpinan kepala madrasah di MA Al-Khairat Gorontalo. Adapun faktor pendukungnya yaitu karena MA Al-Khairat adalah madrasah yang berbasis pondok pesantren. Jadi lingkungannya baik dari guru-guru maupun sarana dan prasarana mendukung untuk menetapkan itu semua. Adapun faktor penghambatnya yaitu yang pertama, ketika sudah bel istirahat, sholat peserta didik yang tinggal di luaran asrama pulang ke kosan atau rumah mereka. Hal tersebut menjadi faktor penghambat mereka untuk tidak bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari orang tua peserta didik untuk menjalankan peran sebagai pemimpin di madrasah. Yang kedua ada jurnal, yang ketiga aja Teh. Yang jurnal ketiga aja. Selanjutnya, judul jurnal adalah implementasi fungsi kepemimpinan kepala madrasah di MTS Mafatihul Huda Jagasima yang ditulis oleh Afif Nur Asafu tahun 2019. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun subjek penelitiannya yaitu implementasi fungsi-fungsi kepemimpinan di MTS Mafatihul Huda Jagasima Klirong Kebumen. Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, Kepala Madrasah MTS Mafatihul Huda Jagasima mengerti dan memahami tentang fungsi kepemimpinan. Hal tersebut dibuktikan dari cara beliau dalam menjalankan roda kepemimpinannya yaitu fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, dan fungsi pengendalian. Yang kedua, di sisi lain, gaya kepemimpinannya yang dipakai oleh Kepala Madrasah MTS Mafatihul Huda dilihat dari cara beliau menjalankan roda kepemimpinannya, yaitu dengan cara melakukan penyelesaian permasalahan dan cara beliau melakukan pengambilan sebuah keputusan. Dapat dikatakan pula bahwa gaya kepemimpinan Kepala Madrasah MTS Mafatihul Huda adalah gaya kepemimpinan demokratis. Yang selanjutnya ada skripsi
kuantitatif yang pertama dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Kepala Madrasah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di MAN 1 Kota Serang, yang ditulis oleh Ulfatur Rohmah tahun 2019. Jenis dan desain penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Adapun variabel penelitiannya yaitu dalam penelitian ini ada 3 variabel. Yang pertama, kedisiplinan pemimpin madrasah, motivasi kerja guru, dan kinerja guru yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh. Adapun populasi dan sampel penelitian di sini yaitu kepala sekolah dan seluruh guru di MAN 1 Kota Semarang, dan sampelnya yang digunakan adalah sebagian dari guru di MAN 1 Kota Serang. Selanjutnya instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu teknik kuesioner atau angket dan dokumentasi. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di MAN 1 Kota Serang yang terletak di Jalan Brigjen S. Sudiarto, Pedurungan Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu, terhitung dari tanggal 19 Agustus sampai 2 September 2019. Adapun hasilnya, yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kedisiplinan pemimpin madrasah terhadap kinerja guru. Kontribusi atau sumbangan yang diberikan kedisiplinan pemimpin madrasah terhadap kinerja guru sebesar 10,3%. Yang kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. Kontribusi atau sumbangan yang diberikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sebesar 8,7%. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kedisiplinan pemimpin madrasah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru. Kontribusi atau sumbangan yang diberikan kedisiplinan pemimpin madrasah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 17,6%. Selanjutnya, skripsi kuantitatif yang ketiga teh. Teh Rahma. Ya itu teh. Skripsi kuantitatif yang selanjutnya yang berjudul Pengaruh Manajemen Kepala Madrasah dan Kompensasi Guru terhadap Kinerja Guru non-PNS di Madrasah Ibtidaiyah Sekecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, yang ditulis oleh Ifaul Maulana tahun 2019. Jenis dan desain penelitian yaitu kuantitatif menggunakan metode survei di lapangan dengan teknik analisis regresi berganda. Selanjutnya variabel penelitian adalah manajemen kepala madrasah dan kompensasi guru, sedangkan variabel bebasnya yaitu kinerja guru. Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan penelitian semua guru non-PNS di MI sekecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal yang berjumlah 62 orang. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh manajemen kepala madrasah dan kompensasi guru mempengaruhi kinerja guru non-PNS di MI sekecamatan Kangkung, Kendal. Hal ini menunjukkan T hitung sama dengan 7.434
lebih besar daripada T tabel 0,05 sama dengan 62 sama dengan 2000 dan T tabel 0,2660 sehingga signifikan karena T hitung lebih besar daripada T tabel. Begitu juga pada nilai regresi diperoleh hasil perhitungan sebagai F-reg sama dengan 27.170 lebih besar dari FT0,05 sama dengan 3,15 dan F-reg sama dengan 27.170 lebih besar daripada FT 0,01 sama dengan 4,98 sehingga diperoleh F-reg lebih besar daripada F-tabel dan berarti signifikan. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh manajemen kepala madrasah dan kompensasi guru mempengaruhi kinerja guru non-PNS di MI sekecamatan Kangkung, Kota Kendal diterima. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Bapak. Kembali lagi sama Bapak. Oke. Barusan itu siapa? Suci, Bapak. Oke, Suci. Suci, tugas yang kamu dapatkan dari berbagai skripsi dengan artikel yang kamu baca itu apa tuh? Iya. Gimana, Suci? Halo, kedengaran nggak suara Bapak? Halo? Suci? Kemana itu? Oh, ngelalap. Suci? Halo? Iya, Bapak gimana? Maaf, suaranya luplep. Yang kamu lakukan kemarin tentang mencari artikel dengan mereview jurnal, artikel jurnal, dan skripsi, kira-kira apa yang menarik untuk kamu jadikan sebagai bahan penelitian kamu? Ada nggak? Kalau yang menurut yang udah di review mah mungkin kalau judul dari Suci sendiri mah belum ada Bapak, cuman lebih tertarik sama yang kompensasi guru terhadap kinerja guru non PNS itu Bapak. Palingan. Kompensasi ya? Jadi belum sampai kepikiran buat judul jurnal sendiri gitu. Oke. Apa-apa. Oke, setelah Suci siapa? Ini udah mau 1 jam nih. Padahal baru berapa orang? 3 orang ya? Atau 4? 3, Pak. 3 ya? Iya, Bapak. Kelas C belum pada tampil ya? Ayo, sobat. Baru 3 orang ya. Mia, Cahya, sama Suci ya. Ya, betul, Pak. Mianya kemana ini? Kok lelep? Oh, ada ya?
Ya, Tri. Di HP Pak sekarang. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Kelas C ada yang mau ini gak? Maju gak? Nggak ada. Ya udah Resa dulu aja tuh. Siapa? Bentar. Resa. Iya Bapak. Sok. Bagiin layar dulu ya Bapak. Udah ada belum? Jurnal. Udah ada Teresa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan hasil review artikel dan jurnal ya. Yang pertama, artikel dari Sri Novita Sudarmo dan Herson Anwar, Jurnal Al-Minhaj, Jurnal Pendidikan Islam, volume 2, nomor 1 halaman 20 sampai 30 tahun 2019, dengan judul Profil Kepemimpinan Kepala Madrasah, Motivasi Kerja dan Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta. Latar belakangnya, kepemimpinan kepala madrasah, motivasi kerja, dan kinerja guru merupakan variabel utama dalam mendukung keberhasilan pendidikan di madrasah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menggambarkan profil kepemimpinan kepala madrasah, motivasi kerja, dan kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta yaitu Madrasah Aliyah Al-Khairat, Kota Gorontalo. Metode penelitiannya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Di sini ada subjek penelitiannya yaitu seluruh guru di Madrasah Aliyah Al-Khairat, Kota Gorontalo yang berjumlah 35 guru. Adapun hasil penelitiannya adalah kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja berjalan seiring dengan peningkatan kinerja guru. Artinya, semakin baik kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja, maka semakin tinggi pula kinerja guru tersebut. Oleh karena itu, kinerja guru hendaknya terus ditingkatkan melalui kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja. Karena guru yang memiliki motivasi akan bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha agar setiap target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Adapun kekuatan penelitiannya yaitu penelitian ini dinilai dari indikator yang meliputi atribut karisma, idealis influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Peneliti memilih teori Maslow sebagai acuan dengan alasan di dalam teori Maslow, kebutuhan-kebutuhan yang banyak mempengaruhi dalam motivasi seseorang lebih teridentifikasi secara jelas dan akan lebih mudah diterapkan pada riset-riset yang ada. Teori ini juga lebih mudah dalam menjelaskan mekanisme motivasi seseorang dalam suatu organisasi. Mekanisme terjadinya proses motivasi dalam diri seseorang dapat lebih jelas diidentifikasikan dalam sebuah hasil riset, meskipun dalam kenyataannya hierarki atau tingkatan dalam teori Maslow masih banyak perbedaan pendapat tentang hal itu. Adapun kelemahan penelitiannya, yaitu peneliti tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek, mengingat kinerja guru mengandung komponen kompetensi dan produktivitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya. Adapun diskusi atau rekomendasi, guru di Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Gorontalo memiliki motivasi kerja dengan sangat baik, seperti bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga berprestasi tinggi tanpa mengharapkan penghargaan, dapat mengatasi kesulitan dalam pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diminta,
bekerja keras agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, juga memiliki kinerja yang baik dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, jurnal artikel kedua, penulis yang ditulis oleh Nawir Lakisa dan Kasim Yahiji dan Said Subhan Posangi dengan Journal of Islamic Education volume 15 nomor 2 halaman 59 sampai 75 tahun 2019 yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Implikasi Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Latar belakangnya yaitu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan sekolah dalam melaksanakan tugas masing-masing, serta memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf, dan para sekolah, serta memberikan dorongan memicu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk melihat strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo, faktor-faktor yang menjadi penghambat strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo, dan solusi dari kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru. Metode penelitiannya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya yaitu subjek penelitian seluruh guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya, adapun data yang diperoleh dari observasi melalui wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo bahwa pendidikan guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo sudah memenuhi kualifikasi karena dari 68 jumlah guru yang S1 50 orang sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dalam mengajarnya, dan yang S2 18 orang. Sebagian guru sudah mempunyai laptop dan dapat mengoperasikannya. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo telah menyiapkan segala kebutuhan sebelum pembelajaran dimulai, membuat RPP, penilaian maupun jurnal. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama dari kelebihannya ya, landasan yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian. Selanjutnya, sebagai guru kita harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, memiliki komitmen terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan. Adapun kekurangan atau kelemahan penelitian ini yaitu pada abstrak, tidak dijelaskan latar belakang masalah, lalu peneliti tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek. Adapun diskusi rekomendasi, penelitian dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang strategi kepemimpinan kepala madrasah dan implikasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Upaya peningkatan mutu pendidikan dan mutu pembelajaran merupakan strategi agar terciptanya pendidikan yang berkualitas. Peningkatan kualitas di dalam sekolah akan terlaksana apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas, dan kemampuan yang tinggi. Karena kalau tidak, mutu sekolah hanya akan menjadi euforia semata. Lanjut ke review skripsi. Yang pertama yaitu judul skripsi, pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru di MTS An-Nur, pelopor Bandar Jaya Barat, Kabupaten Lampung Tengah, yang ditulis oleh
Iben Marta Pauji. Nama perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas jurusan Manajemen Pendidikan Islam tahun 2016. Dengan latar belakang, setiap organisasi harus memiliki pemimpin agar berjalan dengan baik. Tanpa adanya pemimpin tentu sangat sulit dan tidak mudah dalam menjalankan semua elemen dan komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin tidak begitu saja dipilih dan ditentukan. Dalam hal ini, kepala madrasah adalah pimpinan dan leader di madrasah yang ia pimpin. Adapun identifikasi masalahnya yaitu kepala madrasah belum menerapkan fungsi kepemimpinan secara optimal dalam memimpin bawahannya. Kepala madrasah masih memperlakukan bawahannya secara sama dengan yang lain tanpa memperhatikan perbedaan individual. Rumusan masalahnya rendahnya kinerja dan pengaruh kepemimpinan dalam kinerja. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Manfaat penelitian yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi orang tua, kepala madrasah, guru, dan siswa agar dapat mengambil kebijakan dan upaya perbaikan kepemimpinan mencapai kinerja guru yang maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu kepemimpinan kepala madrasah dapat diartikan sebagai persepsi para guru dan seluruh karyawan suatu sekolah terhadap pola perilaku dan atau bentuk dari tata cara seorang kepala madrasah dalam mempengaruhi para bawahannya supaya mau mengerjakan tugasnya dengan senang hati untuk mencapai tujuan dari madrasah tersebut, sehingga apa yang ditugaskan dapat selesai secara baik dan optimal. Kekuatan penelitiannya yaitu landasan yang digunakan cukup sesuai dengan variabel yang dikaji dalam penelitian, juga data yang disajikan cukup jelas. Adapun kelemahan penelitiannya yaitu data masih bisa berubah tergantung dari variabel yang diambil. Peneliti juga tidak menyebutkan alasan pemilihan subjek. Adapun diskusi rekomendasi itu terdapat pengaruh signifikan antara kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru MTS Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, judul skripsinya pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA Palat, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Nama penulisnya Julfa Ridayanti. Nama perguruan tingginya UIN Alauddin Makassar. Nama fakultas atau prodi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2022. Dengan latar belakang dalam pelaksanaan manajemen peserta didik diperlukan perencanaan sebagai kunci utama untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan diperlukan perencanaan yang baik. Manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangatlah penting karena yang menjadi input, proses, dan output pendidikan adalah peserta didik. Manajemen peserta didik yang bermutu berkontribusi pada adanya output pendidikan yang bermutu. Fokus penelitiannya yaitu pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA Palet dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara online dan offline. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan manajemen peserta didik
pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT. Yang kedua, apa kendala atau hambatan pelaksanaan manajemen peserta didik di MA-PALAT. Yang ketiga, bagaimana solusi pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi di MA-PALAT. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT. Yang kedua, untuk mengetahui apa kendala atau hambatan pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT. Adapun manfaat penelitiannya yaitu dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai manajemen pengelolaan peserta didik sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut khususnya tentang pelaksanaan manajemen pengelolaan peserta didik. Juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan manajemen peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di MA-PALAT Kabupaten Bone sudah terlaksana dengan menerapkan 6 langkah dalam kegiatan manajemen peserta didik, yaitu pertama rekrutmen peserta didik, yang kedua seleksi peserta didik, yang ketiga orientasi, keempat pembinaan dan pengembangan peserta didik, kelima pencatatan dan pelaporan, yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Selanjutnya kekuatan penelitiannya itu tersedianya sumber data yang bisa diambil. Adapun kelemahan penelitiannya, yang pertama pada abstrak tidak dijelaskan latar belakang masalah. Yang kedua kendala atau hambatan pada masa pandemi sekarang adalah proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 dari rekrutmennya, di mana sebelumnya proses pencarian peserta didik dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah menengah pertama SMP. Namun saat adanya pandemi ini proses pencarian peserta didik tidak lagi dilakukan, hanya menggunakan spanduk yang dipajang di gerbang madrasah. Adapun diskusi dan rekomendasinya yaitu implikasi dari penelitian ini adalah kepala madrasah dan tenaga pendidik yang telah menerapkan pelaksanaan manajemen peserta didik diharapkan untuk lebih memperhatikan tahap seleksi dengan maksimal serta pembinaan dan pengembangan peserta didik dijalankan dengan baik agar madrasah menjadi lebih unggul dan mampu bersaing dengan sekolah lain. Mungkin cukup sekian review dari saya, Pak. Gimana ini kembaliinnya? Oke. Itu Resa ya, Aprilianti. Iya, Bapak. Ini, silakan. Ini baru 4 ya? Iya, Bapak. Ada satu lagi, Pak. Ya. Pak, Rina Rindiani. Siapa? Kedengeran nggak suaranya? Rina Rindiani. Ada, Teh, ada. Kedengeran, Teh. Kok bisa ya? Bentar, Pak. Di kelas C belum ada ya? Belum ada, Bapak. Izin menyampaikan Pak untuk kelas C, Teh Eri di rumahnya karena sedang mati lampu Pak. Jadi belum bisa mengikuti ini. Mungkin ada teman yang lain Pak, masih ada. Siapa yang lain?
Ada Kang Yusuf, Sok. Bu Alfiona. Gambarnya udah ada belum? Belum, masih Belum, Teh Rin, belum. hitam. Udah ada belum gambarnya? Belum Teh Rina. Di-share dulu Teh Rina ke siapa? Bentar ya. Ke Teh Rahma atau ke Teh Mia, Teh. Tadi juga bisa. Atau ke Teh Eca. Bentar ya. Boleh deh ke aku. Bentar. Ya, silakan. Bisa tampil nggak? Belum tampil ya? Satu lagi aja dulu ya. Berarti baru 5 orang sama terakhir Rina Rindiani. Gimana? Makanya kalau bisa nanti harus ada operatornya ya, yang membantu untuk menampilkan gitu biar tidak repot gitu. Ya Pak ya. Bapak bentar, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ya, silakan. Ini waktu berjalan terus ini. Lagi proses pengiriman, Pak.
Udah ada, Teh. Share screen-nya ada, share-nya. Ada Ada. Teh udah muncul. Bentar, Kak. Bentar, Kak. Langsung aja ya, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu jurnal artikel dari Indah Tri Agustin dan Nafiah dengan judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya. Tahun 2019, lokasi SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya, jenjang sekolah dasar pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian guru di SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya memperoleh nilai rata-rata sebesar 92,82%, yang artinya kompetensi kepribadian guru di SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya berada pada kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru di SD Negeri Morgorejo, Surabaya telah Maaf, Pak, keklik. Telah mengimplementasikan kompetensi kepribadian yang sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang kedua, karakter siswa di SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya memperoleh nilai rata-rata sebesar 84,34, berada pada kategori sangat baik. Artinya siswa di SD Negeri Morgorejo 5/524 Surabaya telah memiliki kelima karakter sesuai dengan karakter yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu karakter integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Yang ketiga, kompetensi kepribadian guru memiliki pengaruh cukup kuat terhadap pembentukan karakter siswa di SD Negeri Morgorejo 6/524 Surabaya. Pengaruh tersebut terlihat dari hasil korelasi sebesar 0,436 atau berkolerasi rendah, cukup, dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terdapat pengaruh yang cukup rendah dan signifikan antara kompetensi kepribadian guru dengan pembentukan karakter siswa di SD Negeri Morgorejo 6/524 Surabaya. Yang selanjutnya yaitu artikel dari Asnandar Abu Bakar dengan judul Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 5 Unggulan Parepare. Tahun 2019, lokasi SMA Negeri 5 Unggulan Parepare, jenjang SMA pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi guru PAI SMA Negeri 5 Unggulan Parepare dilihat dari penguasaan materi-materi pelajaran, didukung dengan teori-teori belajar dan metode-metode serta strategi pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini diantaranya bersikap sopan dan berperilaku terpuji sesuai dengan norma-norma agama dan tatanan sosial budaya setempat.
memberikan contoh atau teladan yang baik dengan tata krama kesantunan, berpakaian islami dan bersih, bertanggung jawab pada pekerjaan sebagai seorang guru yang profesional, dan selalu berusaha meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial Abdurrahman dan Fadli sebagai guru PAI dapat dilihat dari peran sosial masyarakat dalam menata norma-norma dan nilai-nilai sosial sesuai dengan karakter budaya setempat menuju perilaku yang beradab. Yang keempat, kompetensi kepemimpinan. Guru PAI selalu menyampaikan dan menanamkan nilai agama kepada peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Tujuannya agar terpatri dalam jiwa peserta didik kesungguhan menuntut ilmu sebagai bekal hidup. Yang kelima yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru PAI SMA Negeri 5 Unggulan Parepare terlihat dari beberapa literatur atau buku-buku pendukung buku pegangan pembelajaran agama yang digunakan. Tujuannya adalah selain pengembangan pembelajaran agama yang digunakan, selain pengembangan wawasan dan cakrawala pengetahuan, juga agar penguasaan dan penyampaian materi yang diberikan ke peserta didik dapat terlaksana secara maksimal serta berimplikasi pada peningkatan pemahaman peserta didik agar selaras dengan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat. Yang selanjutnya yaitu judul skripsi hubungan hasil belajar PAI siswa kelas 11 agama dengan sikap hormat kepada guru PAI Diman Kendal yang ditulis oleh Rizky Zulida tahun 2021, lokasi Madrasah Aliyah Negeri Kendal, Man Kendal, jenjang SMA pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian, setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh hasil berupa data tentang hasil belajar pendidikan agama Islam dan sikap hormat kepada guru pendidikan agama Islam pada kelas 11 agama Man Kendal. Untuk memperoleh hasil belajar PAI, peneliti memperoleh data melalui nilai raport semester 1 kelas agama 11 agama tahun ajaran 2020-2021. Dan untuk data sikap hormat kepada guru PAI, peneliti memperoleh data dari instrumen angket yang diberikan peneliti kepada siswa kelas 11 agama Man Kendal dengan total respon yang diteliti sebanyak 34 respon. Yang kedua yaitu skripsi dari Imam Wahyudi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak Peserta Didik di SMK Negeri 2 Makassar tahun 2002, lokasi SMK Negeri 2 Makassar, jenjang SMK atau SMA, pendekatan kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Makassar. Dari pengamatan peserta didik, pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam dilihat dengan melakukan kategori yang digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan skor setiap responden. Skor tersebut terlebih dahulu ditetapkan batasannya berdasarkan standar deviasi dan meang teoritisnya. Berdasarkan analisis deskriptif, maka diperoleh standar deviasi sebesar 6,08 dibulatkan menjadi 6 dan nilai rata-rata sebesar 44,5 dibulatkan menjadi 45. Adapun kategori pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan pengamatan peneliti terhadap peserta didik dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama tinggi, yang kedua sedang, dan rendah. Menunjukkan bahwa dari 28 peserta didik SMK Negeri 2 Makassar yang menjadi sampel pada penelitian ini, terdapat 3 peserta didik pada kategori tinggi dengan presentasi 11%, 20 peserta didik dengan kategori sedang dengan presentasi 71%, dan 5 peserta didik kategori rendah dengan persentase 18%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Makassar termasuk pada kategori sedang.
Yang kedua yaitu akhlak peserta didik di SMK Negeri 2 Makassar. Bahwa kategori akhlak peserta didik terdapat 5 peserta didik di kategori tinggi dengan persentase 18%, 17 peserta didik kategori sedang dengan persentase 61%, dan 6 kategori rendah dengan persentase 21%. Jadi kesimpulannya adalah akhlak peserta didik di SMK Negeri 2 Makassar termasuk dalam kategori sedang. Yang ketiga yaitu pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik di SMK Negeri 2 Makassar. Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diketahui bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dengan demikian, pengujian hipotesis dapat digunakan dengan melihat hasil uji regresi linear sederhana didapatkan nilai sig 0,03 lebih kecil daripada 0,05 dan hasil T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 3,237 lebih besar daripada 2,056, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap akhlak peserta didik. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah diterima. Dari kesimpulan review jurnal dan skripsi di atas, saya mengambil tema mengenai pendidikan agama Islam. Inisiatif mengusung judul yaitu pengaruh kompetensi kepribadian guru dan pembelajaran PAI terhadap akhlak peserta didik di SMK Negeri 1 Bojonggenteng dengan pendekatan metode kuantitatif. Sudah, Pak. Ya. Coba ditutup dulu screen. Ya, berarti baru 5 orang ya yang sudah memaparkan hasil temuan penelitian, hasil review artikel jurnal. Jadi perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan dari kalian melakukan review itu adalah untuk menelaah tentang referensi terdahulu atau penelitian terdahulu. Jadi bahasa sederhananya gini dah. Kamu kan kakarak rek nyieun skripsi teh. Berarti kudu loba maca anu geus beres gitu. Jadi lamun maca anu geus beres mah minimal aya gambaran. Nah, salah satu cara membaca yang benar untuk artikel jurnal ataupun skripsi adalah dengan mereviewnya. Bagaimana cara mereviewnya? Dengan mengklasifikasikan berdasarkan tadi ada identitas, ada temuan, ada rumusan, ada ini kuanti atau kuali, lalu temuannya apa, pembahasannya apa, lalu kamu menganalisis ini apa kekurangannya, apa kelebihannya, itu. Nah, bedanya ya, kalau yang kalian lakukan sekarang itu adalah sifatnya homogen. Maksudnya homogen gimana? Jadi Bapak anu mere temana nyaita tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nanti mah kamu melakukan telaah atau review artikel dan skripsi itu bukan berdasarkan ti Bapak lain, tapi berdasarkan kamu sendiri minatnya mau tentang apa gitu. Nah, oke, kita berikan ilustrasi. Contoh ya. Bapak share screen dulu materinya.
Untuk melakukan penelitian, ini pernah Bapak sampaikan ketika membahas tentang bukunya Imam Maghali, studi metodologi penelitian kuantitatif. Ada perbedaan antara topik, tema, dan judul. Ya, topik itu luas, tema lebih sederhana atau lebih sempit daripada topik, dan judul itu sudah lebih spesifik. Coba kalian lihat, topik, tema, judul. Dalam konteks penelitian skripsi, kamu harus bisa membedakan dulu ini. Seperti apa topik itu? Topik itu banyak. Contoh, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, itu apa? Topik. Tapi ketika bicara tema, itu seperti ini nih. Contoh, pendidikan. Topik tentang pendidikan itu kita batasi dengan membuat kriteria-kriteria tema. Ada tema tentang kurikulum, tema tentang media pembelajaran, ada tentang strategi pembelajaran, ada tentang sarana prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, manajemen pengelolaan, pembiayaan, peserta didik, sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, dan lain-lain, masih banyak. Bahkan, contoh nih, peserta didik, siswa ya, itu siswa juga tidak satu siswa saja. Bisa tentang kondisi psikologisnya, minatnya, motivasinya, kemudian kesehatan mentalnya, itu bisa dijadikan sebagai tema penelitian. Yang itu tema penelitiannya akan mengarah pada variabel penelitian. Yang variabel penelitian inilah yang menjadi fokus untuk dilakukan penelitian. Itu. Kita berikan contoh. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini silakan kamu buka ini atau nanti ke Bapak dikirim di grup ya, link ini untuk kamu jadikan sebagai di antara bahan-bahan kamu untuk mencari skripsi-skripsi yang sudah publish. Kalau yang pertama ini di UIN Bandung, yang kedua di UIN Surabaya, yang ketiga di UIN Sunan Kalijaga, yang keempat UIN Wali Songo, yang kelima UIN Alauddin Makassar. Ini diambil 5 dulu aja. Nah, kalau ini gua pakai di kopikan, dikirim karena grup, silahkan. Kalau nggak salah pernah ya, atau Bapak lupa belum ya. Jadi kamu nanti mencari contoh-contoh skripsinya untuk judul-judulnya, untuk yang lainnya dari situ ya. Oke, ini contoh saja nih. Bapak can beres ya, ngambil nanya, tema lamun beres pasti pinu. Ini contoh judul skripsi tentang strategi pembelajaran. Ini tahun 2022, tadi Bapak nyari-nyari ada ketemu penerapan metode Scramble dalam upaya meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran PAI. Ini tema penelitiannya tentang strategi pembelajaran pakai metode Scramble. Tapi ingat jenis penelitiannya dia sudah sebutkan di judulnya, yaitu penelitian tindakan kelas terhadap peserta didik kelas 5 SDN 2 Linggamukti, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Ini contohnya, tapi dia pakai PPK, jadi bukan kualitatif, bukan kuantitatif. Lain lagi, contoh kita cari tentang yang, tentang karakter, contohnya nih, skripsi-skripsi karakter. Ya, tapi ini masih kualitatif ya. Ini tiga-tiganya kualitatif. Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian yang berakhlakul karimah di SMA Muhammadiyah Wanaraja. Pembinaan akhlak melalui religious culture di SMP Bina Insan Harapan. Penelitian di SMP Bina Insan Harapan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Penanaman karakter disiplin siswa pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Cangkuang. Penelitian pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Cangkuang, Kabupaten Bandung. Ini kualitatif dan tentang tema topik temanya tentang karakter ya. Belum dapat nih. Kalau ekstrakurikuler contohnya ini kualitatif nih.
implementasi pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan kepramukaan, penelitian terhadap anggota pramuka di MAN Kota Cimahi. Ini tentang ekstrakurikuler. Toh pada akhirnya nanti akan sangat banyak. Contoh nih kualitatif, tapi analisis konten kualitatifnya. Seperti apa? Konsep etika belajar peserta didik dalam kitab Adab At-Ta'lim Ta'alim karya Syekh Imam Asy'ari. Ada lagi contoh judul skripsi kualitatif tapi pemikiran tokoh. Seperti contoh judulnya Nilai-nilai pendidikan Islam menurut Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid tentang prophetic parenting. Konsep pendidikan agama Islam dalam keluarga perspektif Profesor Dr. Mahmud MSI. Nilai-nilai moderasi beragama perspektif Nurholis Majid dalam pendidikan Islam. Tentu kalau bicara penelitian kualitatif, bahan bacaan kamu harus lebih banyak. Kalau tokohnya masih hidup, kamu harus melakukan wawancara. Kemudian referensinya juga jangan sedikit. Ada juga nih contoh judul skripsi kualitatif tentang analisis konten tapi berbasis kewahyuan. Seperti contoh judul skripsinya nilai-nilai sikap sosial dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11-13 materi Al-Quran hadis kelas 11 MA. Nah ini kualitatif tapi tentang analisis konten berbasis kewahyuan. Ada juga Miftahul Jannah konsep belajar dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 analisis ilmu pendidikan Islam. Nah, ini kalau kalian lihat, semua contoh-contoh yang Bapak barusan sampaikan, itu adalah sesuatu yang mungkin baru buat kalian. Skripsi itu kayak gimana gitu, nggak ngerti. Udah belajar metodenya capek, kamu juga harus belajar tentang skripsi, nyawayana. Kenapa? Karena tahapan kamu untuk bisa memaksimalkan waktu untuk belajar itu tidak ada lagi kecuali sekarang ketika kamu semester 5. Semester 6 sudah siap-siap tuh mau KKN. Ya. Semester 7 PPK dulu lah, PPK terus KKN. Waktunya sangat padat dengan kegiatan. Kalau kamu tidak punya fokus untuk kamu pelajari tentang bagaimana untuk skripsi, nanti kamu kelewat waktu. Ya, kelewat waktu. Oke, latihannya seperti itu. Jadi kalau yang sudah berarti yang presentasi itu pasti semuanya relatif sama, yaitu tentang kepemimpinan, ya. Jadi itu mah beneran buat tugas yang akan dijadikan bagian dari portofolio untuk kalian. Cuma kalau Bapak sekarang mungkin akan lebih asik gitu ya buat kalian itu mengkaji tentang tema yang ingin kamu ambil. Walaupun kamu belum ngerti. Ya, Bapak yakin dina 100 orang kelas C jeung D contohnya lamun aya 100 tema encan aya 10 orang nu ngarti. Karena memang tidak gampang, apalagi kalau misalkan pada saat kuliah pada nggak ada gitu. Ini kelas D si Padil kemana Padil? Aya tuh. Hosmanya aja nggak ada itu si Padil. Ya. Terus kelas C juga ini ada berapa orang ini? Ini rata-rata kelas D semua ini. Alasanana lamun malam pada ada cenah. Sore eueuh tungtung nama penting eueuh. Ah, ini mah sok cara rangkeul. Jadi memang lamun teu niat mah arek kumaha oge hese sih. Ari tadi nama Bapak teh naon hayang waktuna lebih luang. Jadi kalau misalkan sore dipakai nanti siang juga dipakai. Bisa dipakai sama yang lain atau nanti materi Bapak bisa ditambah gitu. Karena posisinya ada beberapa waktu yang Bapak kemarin tidak masuk yang harus diganti dengan Zoom. Bapak nanti minta kesepakatan kalian nanti mungkin di hari Senin mudah-mudahan tidak bentrok atau hari Selasa nanti kita lihat waktunya nanti kita lakukan juga seperti ini. Tapi nanti Bapak berharap ya, ini berharapnya nih untuk yang belum tampil, tolong catat nih untuk yang belum tampil. Jadi artikel jurnal dan
skripsi yang kalian bahas itu tidak lagi hanya bicara tentang kepemimpinan, tapi juga tema apa yang menurut kalian ingin kalian dalami untuk jadikan sebagai bahan penelitian skripsi. Contoh nih, Pak, saya pengen mengkaji tentang motivasi belajar atau tentang minat belajar. Oke, walaupun memang sudah banyak orang yang melakukan penelitian tentang minat belajar siswa ataupun tentang aktivitas belajar siswa atau tentang motivasi belajar siswa, tapi kalau kamu nanti pada proses pelaksanaan kegiatan penelitiannya ada perbedaan dengan yang sudah dilakukan orang lain, maka itu akan menjadi kebaruan tersendiri. Contoh, belum ada skripsi yang menggunakan software NVivo untuk penelitian kualitatif. Contohnya, kamu gunakan untuk meneliti motivasi. Dan setelah kamu cek ternyata tidak ada satupun penelitian skripsi tentang motivasi menggunakan software Atlas.ai atau NVivo. Maka pada saat yang sama berarti kamu sudah menemukan novelty walaupun temanya tentang motivasi. Itu. Ya. Jadi yang namanya kebaruan itu tidak hanya pada judulnya saja, tapi mungkin pada metodenya, atau mungkin pada instrumennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekali lagi, kamu harus sabar belajar metode penelitian ini. Kamu juga harus sabar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kamu juga harus sabar untuk mau membaca skripsi ataupun juga artikel jurnal tentang tema-tema penelitian yang akan kamu dalami. Karena apa? Belajar metode penelitian itu tidak seperti makan cabai digegel harita langsung karasa harita. No, enggak. Berproses. Lalaunan. Kudu loba maca. Kudu loba, kalau kamu punya banyak kuota internet di dalam HP-mu, cobalah nonton konten-konten tentang penelitian yang ingin kamu dalami. Contoh nih, kamu, saya mah Pak mau kuantitatif aja deh, biar saya bisa lebih mendalami materi kuantitatif dengan mudah kan karena saya sibuk bekerja contohnya. Oke, coba kamu buka di ensiklopedia Ahmad Fauzi, itu ada folder khusus tentang statistik contohnya untuk kamu dalami. Dan itu kamu bisa belajar secara gratis. Kalau kamu kuliah 1 semester 16 kali pertemuan, wah cangkel. Kamu tinggal siapkan headsetmu, kamu tinggal siapkan kuotamu, kamu belajari, kamu sisihkan waktu selama 1 hari itu setengah jam saja untuk mendengarkan atau menyimak konten tentang statistik. Apa kamu nggak pinter nanti? Gitu. Ya. Jadi cara belajarnya itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Oke, itu saja dulu sebagai pengantar. Nanti hari Sabtu, kalau misalkan Bapak tidak bisa masuk di kelas D karena bentrok, kalau memang bisa kelas D itu gabung dengan kelas C di hari Minggu jam 7, lebih bagus. Cuma Bapak berharap ini jadwal jam 7-nya itu dipenuhi dengan konsisten dan komitmen. Gitu. Itu kadang-kadang datangnya tetap 7:30, jam 7 sapa rapat. Jadi kadang Bapak tuh suka bingung ya menghadapi kalian dengan jadwal itu. Kadang-kadang suka tidak bisa tepat waktu. Ya. Akhirnya waktunya hilang begitu saja. Terutama Bapak juga melihat ada beberapa orang di kelas kalian itu yang sama sekali jarang ikut kegiatan kuliah Bapak. Ya, tenan naon sih. Nanti juga ada yaumul jaza ya, ada hari pembalasan. Jadi nanti ingat, Bapak ingatkan tugas kalian dari mulai apa sebutnya resume mingguan itu yang mengkaji tentang materi yang terdapat di dalam buku A. Muri Yusuf dengan Suarsi Mary Kunto, kemudian juga artikel, kemudian opini, maksudnya opini nulis-nulis gitu ya, lalu melihat dan membaca konten-konten di YouTube, itu menjadi bagian yang perlu terus digalakkan. Oke, itu saja dulu sebagai pengantar.
Terima kasih. Kalau ada mau yang bertanya dulu, boleh silakan. Ada? Ada. Oke deh, tolong dibantu untuk absensinya yang hari ini, yang dari tadi sampai dengan barusan. Tolong langsung di publish di mana? Di grup ya. Dan Di grup. saja. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.